video kali ini kita akan membahas tentang aksi nyata dengan pembelajaran berdiferensiasi serta penerapan kompetensi sosial emosional di dalam pembelajaran yang ada di kelas. Adapun langkah-langkah yang dibuat, pertama menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang diambil adalah materi makromolekul yang diajarkan di kelas 12 semester genap. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dari kegiatan yang akan dilakukan, yaitu melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan makromolekul dengan rasa ingin tahu, disiplin, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Jadi materi pembelajaran adalah meliputi makromolekul. Di dalamnya terdapat subpokok bahasan, yaitu antara lain polimer, karbohidrat, asam amino dan protein, serta lipida. Jadi dalam pembelajaran ini, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran berbasis project atau project based learning, di mana langkah-langkahnya antara lain memberikan pertanyaan lewat gambar. Dilanjutkan, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari secara umum dan memberikan penugasan dalam bentuk proyek kepada peserta didik yang ada. Kemudian mendesain langkah-langkah yang akan dilakukan atau mendesain perencanaan proyek. Setelah itu menyusun jadwal. Kemudian guru melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan perkembangan proyek dan menguji hasil karya proyek pembuatan, dalam hal ini video pembelajaran, dan juga melakukan evaluasi kegiatan. Untuk diferensiasi dalam perencanaan pembelajaran ini itu meliputi diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan juga diferensiasi proses. Di mana untuk diferensiasi konten yaitu meliputi akses materi, di mana jika ada peserta didik yang lebih suka untuk membaca, punya minat dalam bidang membaca, bisa mengambil materi dalam bentuk tulisan. Kalau juga yang menyukai gambar dengan gaya belajar visual, itu bisa mengambil materi ini dalam bentuk gambar. Dan juga yang menyukai audio visual dapat mengambil materi pembelajarannya lewat video-video pembelajaran yang sudah ada. Sedangkan untuk diferensiasi produk, yaitu bagaimana cara untuk membuat video pembelajaran pembahasan materi tentang makromolekul. Video pembelajaran yang dibuat itu dapat menggunakan aplikasi untuk edit video, baik itu melalui rekam layar maupun juga bisa dengan melakukan perekaman langsung yang dilanjutkan dengan proses editing. Jadi hal ini bentuk diferensiasi produk yang dihasilkan dan direncanakan oleh masing-masing siswa sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Mungkin ada yang suka untuk mengedit video karena punya kemampuan dalam bidang editing. Ada yang mungkin juga memiliki suara yang bagus sehingga melakukan perekaman secara langsung. Untuk diferensiasi proses itu dapat dilihat dengan cara memvariasikan lama waktu pengumpulan
video pembelajaran karena disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing kelompok. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi dapat meliputi diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan juga diferensiasi proses. Selain pembelajaran berdiferensiasi, perencanaan pembelajaran ini juga di dalamnya terdapat kompetensi sosial emosional. Ada 2 kompetensi yang diharapkan dapat dilaksanakan pada pembelajaran ini, yaitu yang pertama adalah kompetensi kesadaran sosial, khususnya dalam keterampilan berempati. Yang kedua yaitu kompetensi pengelolaan diri, yaitu mampu mengelola emosi dan juga fokus. Pada kompetensi sosial emosional untuk kesadaran sosial, terutama dalam keterampilan berempati, adapun teknik yang digunakan adalah teknik mendengar penjelasan murid. Nah, yang dilakukan guru adalah guru mendengarkan dengan saksama apa yang disampaikan oleh murid yang ada. Nah, yang dikatakan murid adalah apa yang mereka rasakan ketika membuat tugas proyek yang sudah diberikan kepada mereka. Tujuannya adalah agar supaya dapat memberikan rasa empati. Kompetensi sosial emosional yang kedua yaitu tentang pengelolaan diri, yaitu mampu mengelola emosi dan fokus. Teknik yang digunakan adalah menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Guru memberikan instruksi kepada murid untuk mengingat kembali dan memikirkan kejadian saat bekerja sama di dalam kelompok. Ajak mereka memikirkan bagaimana kondisi saat diskusi, apakah berjalan baik atau tidak. Jadi akan diberikan lembar refleksi diri untuk diisi oleh setiap siswa berdasarkan hasil diskusinya. Tujuannya adalah bagaimana komunikasi dalam diskusi kelompok itu dapat berjalan dengan baik. Adapun tahapan pelaksanaannya dimulai dengan pertemuan pertama dengan memberikan penugasan proyek pembuatan video pembelajaran materi makromolekul kepada seluruh siswa yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan membuat perencanaan, menyusun jadwal, kemudian melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan perkembangan proyek baik pada tatap muka virtual maupun dengan via WhatsApp. Nah, didapati bahwa peserta didik yang ada merasa keberatan dengan jumlah video yang akan dibuat karena terlalu banyak. Jadi berdasarkan pertimbangan itu dengan rasa empati dan disesuaikan dengan waktu sehingga jumlah video yang harusnya awalnya harus dibuat 4 menjadi 1 untuk masing-masing kelompok. Senyawa monomer menyusun protein dengan struktur sebagai berikut. Asam amino memiliki C chiral atau mengikat 4 gugus yang berbeda. Terlihat di situ, C mengikat gugus karboksil, gugus amino, gugus hidrogen, serta gugus R varian. Nah, R varian inilah yang menjadi pembeda antara asam amino yang satu dengan yang lain. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, ada perasaan yang luar biasa yang boleh dirasakan setelah melaksanakan kegiatan ini, di mana ketika melakukan perencanaan pembelajaran yaitu membuat RPP yang di dalamnya memuat pembelajaran berdiferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional, itu tentu mengalami banyak kesulitan karena memang seharusnya masing-masing individu
mendapatkan pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, tetapi karena mengingat waktu yang ada, sehingga memang untuk melaksanakan ini tentu sangat sukar, sehingga diferensiasinya baik itu dalam bentuk konten, produk maupun proses itu tetap menyesuaikan dengan materi dan tugas proyek yang sudah diberikan. Nah, dalam pelaksanaannya pun dapat dilihat bahwa ternyata siswa atau murid mengalami kendala, terutama banyaknya video pembelajaran yang diminta, di mana dari 4 materi yang ada dimintakan 4 buah video pembelajaran, dan mungkin karena merasa berat, siswa ini pun meminta kelonggaran agar supaya mereka dapat membuat file PowerPoint-nya untuk keseluruhan materi, tetapi untuk video pembelajarannya hanya membuat 1 video pembelajaran. Dan sebagai wujud rasa empati terhadap beban yang diberikan, sehingga saya sebagai guru pun menyetujui bahwa untuk video pembelajaran masing-masing kelompok hanya membuat 1. Dan saya juga bisa melihat bagaimana minat dan juga bakat yang dimiliki oleh siswa yang ada, di mana ada yang memiliki kemampuan dalam berbicara, sehingga ketika diberikan kesempatan untuk dapat menjelaskan materi lewat video yang direkam, baik itu lewat rekam layar dengan Zoom yang kemudian diedit, maupun lewat rekam langsung dan melalui aplikasi yang lain, dapat dilihat bahwa mereka sangat bersemangat mengikuti dan juga dapat membawakan materi yang sudah dibagi pada masing-masing kelompok. Sekalipun memang didapati sesuai dengan refleksi diri yang diminta kepada seluruh siswa, bahwa masih ada beberapa siswa yang tidak aktif selama proses diskusi dan pembuatan PowerPoint serta video pembelajaran dilakukan. Itu nyata dari lembar refleksi yang sudah diberikan melalui aplikasi Google Classroom. Jadi kedepannya sebagai pembelajaran, tentu dalam proses monitoring agar juga tetap dapat memonitor semua individu yang ada dalam kelas tersebut satu persatu, bagaimana partisipasi mereka dalam pembelajaran, agar supaya yang berhasil dalam pembelajaran bukan hanya segelintir orang saja, tetapi semua yang ada di kelas tersebut dapat melaksanakan pembelajaran, menikmatinya, dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi demikianlah refleksi untuk kegiatan